each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day, the Lord himself is near me with a special mercy for each hour. All my cares he gladly bears and cheers me. He whose name is Counselor and Power, the protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid. As your days, your strength shall be in measure. This the pledge to me he has made. Help me then in every tribulation, so to trust your promises, O Lord, that I lose not faith, sweet consolation offered me within your holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, and to take as from our Father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Be still, my soul, the Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to your God to order and provide. In every change, he faithful will remain. Be still, my soul, your best, your heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, your God will undertake to guide the future as he has the past.
from his own fullness, all he takes away. Shall meet at last. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya tahun ini? Hari ini kita bersyukur, ini adalah hari pertama di tahun 2023, bertepatan dengan hari Minggu, dan merupakan satu hal yang istimewa bagi kita. Kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita beribadah di tempat ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti streaming. Selamat tahun baru juga. Mari kita mengawali ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari saya memberikan waktu kepada kita untuk mengambil waktu teduh sesaat di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi panggilan Allah untuk masuk ke tahta kudus-Nya, menikmati hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan menuju ke sana melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menolong, memimpin kita, sehingga kita bisa bersukacita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin.
Silakan duduk kembali, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Setahun telah berlalu dan kita telah menyaksikan betapa besar anugerah Allah atas kita. Bahkan Ia melayakkan kita untuk menyambut tahun yang baru ini bersama dengan Dia. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mengucap syukur, menyatakan sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang terus memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Sungguh besar anugerahnya, membarui hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Berkat anugerah-Ku gentar, akhirnya ku lega ketika hatiku sadar betapa indahnya jerah dosa Kau lepaskan. Engkau pun rela menebusku, dan kasih-Mu tak terkira. Sungguh besar anugerah-Mu. Di jurang yang penuh jerat, terancam jalanku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulanglah. Jemaat yang terkasih, pada dasarnya kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari dalam keheningan yang teduh, kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya, serta mengucap syukur, sebab oleh kasih karunia, kita telah diselamatkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku selama-lamanya. Jerah dosa Kau lepaskan, Engkau pun rela menebusku, dan kasih-Mu tak terkira. Sungguh
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu saat kami menyadari betapa besar penyertaan-Mu atas kami di sepanjang setahun yang lalu. Ampuni kami Tuhan, sebab dulu kami sesat seperti domba yang tidak bergembala. Kami melangkah dengan jalan-jalan kami sendiri dan tidak mengikuti jalan-jalan-Mu. Namun Engkau menghampiri kami saat kami terjatuh. Engkau membasuh dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan, sebab pengampunan-Mu jauh melebihi yang layak kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Kiranya hanya Engkau saja Tuhan yang kami senangkan, yang kami muliakan dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya, mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya, dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak, Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi Anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan, sebab Ialah Allah Sang Pencipta yang kasih setianya jauh melebihi segala-galanya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya,
bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan ada untuk selama-lamanya. Haleluya. Hai semua ciptaan-Nya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di antara segala suku bangsa. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk duduk kembali. Firman Allah telah menopang kita dalam perjalanan hidup kita setahun yang lalu. Dan dalam menyongsong tahun yang baru ini, kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan menjadi landasan yang teguh, agar kita dapat terus berjalan dalam naungan-Nya. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Benar pujian ini ya Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa menghidupkan kami,
Hanya Injil-Mu yang bisa memampukan kami untuk melihat Engkau dan menginginkan Engkau. Hanya firman-Mu yang bisa memelihara iman kami, karena kami lemah, terbatas, dan berdosa. Kami bersyukur Engkau selalu menopang kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur Injil terus-menerus diperdengarkan dari mimbar gereja ini, sehingga hati kami terus-menerus disegarkan oleh kuasa Injil. Allah menjadi manusia, menjadi hamba untuk melayani kami orang-orang yang berdosa. Allah yang merengkuh penderitaan kami, Allah yang mengalahkan penderitaan kami, sehingga bisa memberikan harapan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk Injil-Mu. Dan sebentar kami sekali lagi akan mendengarkan firman-Mu, kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melebihi kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh-sungguh berdoa kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya hati-Mu disenangkan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di tahun yang baru ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Cuma saya curiga bukan di rumah, di hotel masing-masing lebih tepatnya. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan karena ini tahun baru, kita semua bersemangat begitu kan ya. Dan kita semua berharap wah ini temanya pasti tentang perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Bicaranya tentang Ebenezer, sampai sekarang Tuhan masih menolong dan seterusnya. Mainstream banget sih ya gitu kan. Saya suka kejutan, makanya minggu ini tema kita adalah kabar gembira untuk kita. Tema kita adalah semua orang berada di bawah hukuman. Benar, semua orang berada di bawah hukuman. Rasanya bukan topik yang pas untuk memulai sebuah tahun baru, benar ya? Tidak pas gitu. Tapi kalau kita melihat tema tahun ini, tahun 2023, maka kita bisa tahu bahwa ini menjadi pembuka yang sangat baik. Karena tema kita tahun ini adalah Save to Serve. Diselamatkan untuk melayani. Pelayanan harus dimulai dengan keselamatan. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan harus dimulai dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Sekali lagi, kita seringkali melihat kekristenan itu kekristenan yang jungkir balik. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Itu namanya kekristenan jungkir balik. Yang benar adalah Tuhan melakukan sesuatu dulu untuk kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita ini dikasihi dulu oleh Tuhan, baru kita bisa mengasihi. Setuju? Lagu yang lama itu loh saudara, masa lupa sih? Melayani lebih sungguh ya kan? Mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Tapi sudah sampai di situ aja, nggak usah terlalu kreatif. Karena ada pemimpin pujian itu terlalu kreatif. Pertama mengasihi lebih sungguh, dia ganti melayani lebih sungguh gitu kan. Kemudian dia ganti lagi gitu. Bertobatlah lebih sungguh. Pada waktu di tengah dia bingung. Bertobatlah lebih sungguh. Bertobatlah lebih sungguh. Terus apa? Tuhan lebih dulu bertobatlah kepadaku gitu kan. Nggak cocok ya lagunya. Makanya kalau mimpin pujian mikir sampai akhir ya, dari A sampai Z gitu, jangan mikirkan awalnya aja. Nah, saya sepakat bahwa seharusnya kita ini kalau melayani Tuhan berdasarkan karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kalau tidak, yang kita lakukan itu bukan bentuk mengasihi, tapi bentuk memanipulasi. Saya yakin pelayanan kita harusnya menjadi ucapan syukur atas keselamatan, ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, bukan alat untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Setuju? Makanya kita perlu memulainya dengan diri kita yang berdosa. Nah, saya ingin memulai tema kita yang hari ini, bukan tema tahunan, dengan kalimat begini, saudara. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada sesamanya. Semua orang adalah pendosa, hanya beda area saja.
Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada sesamanya. Semua orang adalah pendosa, hanya beda area saja. Ada berapa banyak di antara kita, saya dan saudara, yang punya kecenderungan menghakimi orang lain. Mudah melihat orang lain keliru, dan dulu saya mudah mengatakan begini, kok bisa sih orang melakukan kesalahan sebodoh itu gitu kan ya. Kok bisa sih orang Kristen itu semesum itu misalnya gitu kan. Kok ada sih hamba Tuhan kok serusak itu gitu. Tapi ternyata setelah saya renungkan hidup saya mungkin tidak bermasalah di area itu. Tapi mungkin saya sangat parah di area yang lain. Makanya ketika kita menilai orang lain, kita harus hati-hati. Kita semua ini pendosa loh. Cuma beda area. Misalnya saya, uang bagi saya itu tidak masalah. Dari dulu saya tidak bermasalah dengan uang. Saya bersyukur. Itu bukan area kelemahan saya. Tapi saya tidak mau menghakimi orang lain yang hamba uang. Kenapa? Karena saya tahu saya lemah di area lain. Mungkin orang yang hamba uang itu sabar dengan orang lain yang menjengkelkan. Saya termasuk orang yang sangat sulit sabar dengan orang yang menjengkelkan di sekeliling saya. Sangat sulit. Saya jatuh bangun untuk berusaha sabar dengan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar saya. Saya sangat sulit menahan kesombongan di dalam diri saya. Saya punya area-area tertentu yang saya paham, saya untuk berubah itu harus berdarah-darah. Untuk berubah harus berdarah-darah. Di area lain gampang sekali perubahannya. Dan saya yakin cerita kita berbeda, tetapi kondisi kita tetap sama. Setuju gak sih? Makanya kita harus sadar, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang lain. Itulah pesan utama di dalam khotbah saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lupa semua yang saya sampaikan dari detik ini sampai selesai nanti, atau kalau Bapak Ibu Saudara mau pergi dari ruangan ini, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan intinya. Kalau meninggalkan ruangan ini jangan lupa masukkan kolektor dulu. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Kita membaca langsung teks kita hari ini ya. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Saya cuma menyenangkan bendahara kita karena ada di sini, saudara. Roma 3 ayat 9 sampai yang ke-20 kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Yang ada di hotel masing-masing silahkan ya mengikuti membaca. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Saya bacakan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Penuntuan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin, amin, amin. Saya tidak tahu apakah ini menjadi salah satu teks favorit kita. Kalau dugaan saya tidak. Ada di sini yang sampai mencetak ayat ini ditempelkan di kamarnya? Tidak ada. Ada yang menjadikan ayat ini wallpaper di handphonenya? Tidak ada. Biasanya Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang enak-enak. Tapi saya yakin kita perlu mendengarkan ayat ini sekali lagi. Cukup panjang ayatnya, saya tidak akan membahas secara detail. Nah, saya akan membantu Bapak Ibu Saudara memahami ayat ini dengan lebih baik dengan cara saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh teks ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kita memiliki kelebihan dibanding orang lain? Lalu kita cari jawabannya di sini. Yang kedua adalah mengapa kita tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain?
Dan pertanyaan terakhir, lalu untuk apa kita punya kitab suci? Itu 3 pertanyaan yang akan kita bahas melalui teks kita hari ini. Dan langsung saja tanpa membuang waktu, kita lihat pertanyaan yang pertama. Apakah kita lebih baik daripada orang lain? Ayat 9a saya baca sekali lagi. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya sama sekali tidak. Dalam bahasa Yunani upantos. Yang dimaksud kita di sini adalah Paulus. Jadi Paulus itu memposisikan diri sebagai bagian dari orang-orang Yahudi. Jadi saya ulang sekali lagi, yang dimaksud kita di sini adalah orang-orang Yahudi dan Paulus memasukkan dirinya di situ. Apakah kita punya kelebihan? Jawabannya tidak. Dan saya suka cara Paulus menggunakan kata ganti kita. Paulus bisa saja memposisikan diri sebagai orang Kristen. Lalu pertanyaannya menjadi begini. Jadi bagaimana? Apakah mereka orang-orang Yahudi itu punya kelebihan? Bisa nggak Paulus pakai kata itu? Bisa. Tapi Paulus menggunakan kata kita dan saya suka. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menegur orang, kalau Bapak Ibu Saudara mau mengatakan orang lain salah, biasakan menggunakan kata kita, bukan kamu, kalian dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara cukup teliti mendengarkan khotbah-khotbah dari gereja ini, maka para hamba Tuhan di tempat ini jarang ketika menegur dosa menggunakan kalimat saudara, tapi memakai kata ganti apa? Kita, orang yang berdosa. Kita perlu bertobat, bahkan seringkali saya menambahkan saya dan saudara. Kenapa? Karena memang kita kenyataannya tidak lebih baik daripada orang lain. Nanti kita akan banyak bicara tentang itu. Tapi ini nasihat praktis saya kepada siapa saja yang mendengarkan saat ini. Ketika kita mau menegur orang lain, memberitahu orang lain salah, biasakan mengatakan kita. Kita ini tidak lebih baik dari orang lain kok memang. Yakobus di suratnya pasal yang ketiga, ayat yang kedua dia berkata begini. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Padahal dia mau menegur penerima suratnya. Tapi dia mulai dulu dengan kita semua bersalah. Jadi jangan mulai dengan kesalahan orang, tapi mulai dengan merengkuh kesalahan kita sendiri. Setuju? Saya yakin kalau ini kita praktekkan ya, keluarga kita baik-baik saja. Seringkali suami istri bertengkar, persahabatan bertengkar. Kenapa? Ya karena kita cenderung mengedepankan kesalahan orang, bukan kesalahan kita. Cobalah biasakan begitu. Saya ingat dulu satu momen, ini satu momen ya, saya ceritakan supaya kelihatannya saya itu baik di sepanjang momen. Padahal sebetulnya ini cuma satu momen. Suatu ketika ada masalah di keluarga saya gitu. Lalu saya kumpulkan dan saya bilang begini, Papa ini kepala keluarga ya. Jadi semua kekacauan ini kesalahannya Papa. Jangan nyalahkan Mama, jangan nyalahkan satu sama lain. Karena Papa kepala keluarganya, maka Papa yang salah. Papa yang tanggung semua kesalahannya. Dengan cara seperti itu, saya mudah untuk menasihati masing-masing mereka. Dan bukankah Allah menanggung semua dosa kita? Mengapa kita susah sih menanggung dosa kita sendiri? Benar gak sih? Mengakui, bukan menanggung loh itu. Mengakui kita berdosa dan dosa kita sendiri, susahnya setengah mati. Tapi bisa bersyukur sampai nangis, Tuhan menanggung dosa kita gitu. Makanya Paulus menggunakan kita. Dan Paulus bertanya, apakah orang-orang Yahudi, kita, saya termasuk, punya kelebihan? Paulus jawab, sama sekali tidak. Dan kata sama sekali tidak di sini, kata upantos, cuma muncul 2 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Yaitu cuma di bagian ini dan cuma di 1 Korintus pasal 5 saja. Dua-duanya dari Paulus, dan Paulus menekankan melalui ungkapan upantos, artinya begini, sama sekali tidak masuk akal. Sama sekali tidak, itu maksudnya sama sekali tidak masuk akal kalau kita mengatakan orang-orang Yahudi memiliki kelebihan. Tapi saya tahu kalau saudara membaca surat Roma dengan teliti dari pasal 3, saudara mungkin kaget. Karena di awal pasal 3, Paulus itu sudah mengatakan orang Yahudi punya kelebihan. Sekarang di ayat 9 dia bilang tidak punya. Loh, nggak percaya? Coba saya tunjukkan ayatnya ya supaya saudara bingung ya. Kita kan kalau membaca Alkitab dengan teliti maka kita bingung, semakin mengerti. Mari kita lihat saudara pasal 3 ayat 1-2. Jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Loh, pertanyaannya apakah
Apakah kelebihan orang Yahudi? Jawabannya banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Itu pertama-tama. Nanti jangan dicari kedua-dua, ketiga-tiga. Karena Paulus stop di sana, lanjut di pasal 9. Pasal 9-nya Paulus berkata begini. Sebab mereka adalah orang Israel, diangkat menjadi anak, telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Loh, Paulus bilang bangsa Yahudi punya kelebihan ini. Kenapa di ayat 9 dia bilang tidak ada kelebihan sama sekali? Bedanya cuma di sini. Semua kelebihan tadi adalah secara biologis dan secara historis. Tetapi secara teologis tidak ada kelebihan sama sekali. Di hadapan Allah semua orang berdosa. Baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, semua berdosa. Ini cuma bicara kelebihan secara historis. Memang kalau kita lihat secara historis mereka punya pengalaman yang menakjubkan. Berjumpa Allah di Gunung Sinai, Gunung Sinainya gemetar gitu kan ya. Wah, luar biasa. Kapan terakhir kali saudara gemetar? Pada waktu melihat Allah? Enggak mungkin. Pada waktu melihat debt collector? Mungkin. Pengalamannya beda saudara. Dengan bangsa Yahudi sama-sama gemetar tapi yang ditemuinya beda. Bangsa Yahudi itu benar-benar melihat Allah secara langsung berkarya di dalam hidup mereka. Mereka punya hukum Taurat, diberi firman Allah. Wow, secara historis luar biasa. Bahkan secara biologis mereka itu bisa banggakan diri loh. Tahu nggak sih Mesias itu lahir dari mana? Dari nenek moyang, dari Abraham. Dan tahu nggak sih saya ini juga keturunan Abraham. Maka saya itu masih saudara sama Mesias. Gitu. Bisa nggak menyombongkan diri? Bisa, banyak orang aja sekarang menyombongkan diri kok. Saya pernah kumpul sama teman-teman gitu kan. Lalu dari berbagai macam daerah ini di asrama Alkitab ini. Lalu menyombongkan diri masing-masing gitu. Wah, apa yang kamu banggakan gitu kan ya dari dirimu gitu. Wah, semua banggakan diri kan ya. Wah, aku dulu nakal gini. Orang plus 62 itu gitu. Nakal aja dibanggakan. Nggak ada pencapaian yang lain soalnya. Nanti kalau lebih nakal lebih bangga lagi daripada temannya. Benar atau betul? Kita itu membanggakan kenakalan kita. Kalau nggak kenakalan apa coba yang dibanggakan plus 62? Penderitaan. Nanti kalau orangnya cerita, tuh jangan ngomongin, wah nggak seberapa, aku dulu nggak bisa makan sampai seminggu, sampai makan di tempat sampah, semua tepuk tangan bangga banget. Karena memang nggak ada pencapaian. Ya cuma itu aja, kenakalan dan penderitaan gitu kan. Nah teman-teman saya mulai membanggakan, oh aku tuh punya saudara nih, saudaraku itu ternyata pejabat. Terus ada yang bilang, kamu tahu nggak artis ini? Nah artis itu sebetulnya masih saudara sama aku. Loh dari mana masih saudara sama kamu? Jadi itu kan dia punya nenek nih. Nah saya ini juga punya nenek gitu. Nah neneknya ini sebetulnya punya keponakan, cucu keponakan. Nah cucu keponakannya ini sebetulnya sama cucu keponakan nenek saya itu pernah kenal gitu. Sampai kita bingung terus hubungannya apa gitu. Pokoknya itu disangkut pautkan supaya kelihatan ada kaitan sama orang terkenal gitu loh. Ada yang lebih parah lagi kan. Kamu tahu nggak pejabat itu? Wah itu ya SMA-nya satu angkatan dengan saya. Berarti satu SMA? Enggak. Dia SMA lain, saya SMA lain. Lah terus gunanya apa satu angkatan? Terus dijelaskan lagi. Tapi SMA-nya dia dengan SMA saya jaraknya nggak sampai 5 kilo. Hubungannya apa coba? Ini kan bukan nganter barang kan ya? Atau pergi mikrolet apa segala macam. Jarak jauh dekat nggak ada masalah. Tapi kita loh berusaha untuk mengait-ngaitkan itu. Itulah kita, saya dan saudara. Benar nggak sih? Begitu ada orang terkenal, wah gitu kan ya. Lalu berusaha untuk, itu temanku dulu. Wah, itu dulu pernah naksir aku loh, tak tolak. Gitu. Yang nyesal siapa? Yang nyesal yang cerita itu kan pasti. Orang Yahudi banyak saudara yang mau dibanggakan mereka. Tapi Paulus bilang tidak ada. Walaupun secara biologis kamu punya, secara historis kamu punya, secara teologis semua orang sama. Nah kita bertanya sekarang, pertanyaan yang kedua. Mengapa kita tidak lebih baik daripada siapapun? Mengapa orang Yahudi tidak lebih baik daripada siapapun? Dijelaskan di ayat 9b sampai 18, saya bacakan ayat 9b dan 10a. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis,
Lalu Paulus mengutip begitu banyak ayat perjanjian lama. Dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Paulus itu tidak suka menilai tanpa memberikan argumentasi. Kadangkala orang itu kan menilai tapi tanpa argumentasi. Dalam arti begini, kita ini kadangkala menilai tapi kurang rasional gitu. Contoh ya, ada orang bilang gini, Meh jangan pacaran sama itu Meh. Kenapa Mah? Kamu gak lihat bentuk hidungnya ta? Bentuk hidung kayak begitu ya, mesti amsyong terus hidupmu. Kenapa gitu? Karena pengalaman mamanya berapa kali pacaran sama orang yang bentuk hidungnya gitu, mesti dikecewakan terus gitu. Sehingga dia akhirnya memikirkan semua orang dengan bentuk hidung begitu, pasti hidupnya itu susah. Nah saya ini waktu pacaran dengan beberapa orang seneng. Tidak sekaligus ya. Jangan pikirkan pacaran sekaligus. Enggak ya. Satu minggu saya gilir. Itu termasuk sekaligus ya. Bukan. Jadi beberapa orang itu kalau lihat saya seneng. Orang tuanya cewek itu seneng lihat saya. Kenapa? Hidung saya bawa hoki katanya. Dilihat orang ini nggak mungkin kedepannya susah. Gitu. Nggak mungkin kedepannya susah. Gitu. Nah keluarga istri saya juga melihat, juga ngomong hal yang sama. Pokoknya kalau hidung semacam ini nggak mungkin susah. Tapi juga terbuka kemungkinan menyusahkan orang lain. Cuma tidak mungkin susah aja, tapi terbuka kemungkinan menyusahkan orang lain. Jadi kadang-kala ada orang tuh menilai seseorang, tapi bener-bener nggak rasional gitu, nggak ada alasannya. Aku nggak suka sama dia. Kenapa? Ya sudah, nggak suka, titik. Loh, nggak bisa dong. Kamu harus memberi penjelasan dong. Titik. Kalau mau titik koma, ayo keluar ngopi sekalian gitu. Nggak ada yang paham ya? Oke ya. Biasanya yang ada janji-janjinya ya. Oke. Kok penuh iklan ya sekarang? Oke. Nah, jadi kita begini. Kadang-kala ya, ini nggak ngasih argumentasi. Nah, Paulus bukan begitu. Paulus menilai, tapi dia memberikan argumentasi. Dan itu yang kita mau tahu. Apa sih alasan Paulus mengatakan orang Yahudi tidak punya kelebihan apapun? Nah, dia memberikan pembuktian secara praktis. Tadi di ayat 9a dia mengatakan di atas telah kita tuduh atau telah kita tunjukkan, lebih tepat, bukan tuduh tapi telah kita tunjukkan. Jadi begini saudara, bangsa Yunani yang bukan Yahudi bukan hanya melakukan tetapi juga menyetujui dosa. Pasal 1 ayat 32. Jadi bangsa non-Yahudi berdosa. Mereka sudah mengetahui kebenaran, pasal 1 ayat 18 sampai 19, tetapi mereka menggantikan kebenaran Allah. 2 kali disebut mereka menggantikan kebenaran Allah di pasal 1 ayat 23 dan di pasal 1 ayat 25. Nah, izinkan saya menerangkan surat Roma secara cepat ya, supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan big picture-nya dari surat yang sangat penting ini. Mengapa saya katakan surat Roma sangat penting? Karena saat ini saya sedang khotbah dari surat Roma. Nanti kalau saya khotbah dari surat Filipi yang paling penting. Nah, surat Roma itu paling penting menurut saya ya. Di antara semua surat Paulus, kalau saudara hanya boleh pilih satu surat saja, maka saya rekomendasikan saudara punya surat Roma. Surat Roma sangat indah sekali. Nah, izinkan saya memberikan overview terhadap surat Roma. Jadi tadi di pasal 3 ayat 9a, Paulus berkata begini. Di atas telah kita tuduh, telah kita tunjukkan bahwa orang Yahudi dan orang Yunani semua berada di bawah kuasa dosa. Berarti kan kita harus lihat di atas itu di mana. Nah, di atas itu di pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 8. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 8. Nah, secara khusus di pasal 1 Paulus menunjukkan betapa orang Yunani berdosa. Dia bicara tentang penyembahan berhala, dia bicara tentang apa? Tentang hubungan homoseksualitas, dia bicara tentang kebobrokan orang-orang non-Yahudi. Mereka punya wahyu umum, punya. Dari ciptaan Paulus bilang di pasal 1, dari ciptaan mereka tahu ada pencipta, tapi mereka nggak peduli ada pencipta, malah menyembah ciptaan. Paulus memberitahu mereka juga punya wahyu umum yang lain selain ciptaan apa? Hati nurani. Paulus bicara tentang hati nurani. Jadi orang itu bisa tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Pernah nggak sih saudara itu pas jalan ada sampah, membahayakan orang mungkin, saudara lewat, terus setelah jauh saudara rasa bersalah, balik dan memungut sampah itu, padahal bukan sampah saudara.
saudara taruh di tempat sampah? Ada? Di sini melakukan lebih dari itu pasti ya. Jemaat saya kok. Mosok cuma ngambil sampah terus dibuang, nggak mungkin jemaat saya. Ngambil sampah pasti disimpan. Luar biasa ya. Nah, pernah gak sih begitu? Saya beberapa kali begitu. Jadi waktu saya lewat di mall misalnya gitu atau di tempat umum gitu, saya lewat, aduh ada sampah. Bukan sampah saya nih. Cuma saya mikir gini, kalau seandainya orang itu loh pakai pegangan orang tua atau orang mungkin pakai tongkat lewat situ, pasti jatuh dan pasti terganggu. Saya sudah lewati berapa langkah, lalu saya pikir ini gak bener nih, hati nurani saya nuduh gitu. Padahal itu bukan sampah saya loh. Saya balik gitu, saya ambil sampahnya, saya masukkan ke tempat sampah dan baru tempat sampahnya saya bawa pulang. Pendeta kan lain sama jemaat. Kalau jemaat kan bawa pulang sampah ya toh. Masa pendeta sama? Enggak lah, pendeta bawa pulang tempat sampahnya. Nah, cukup garing ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang non-Yahudi itu juga diberi wahyu umum dari ciptaan, dari hati nurani. Kenyataannya apa? Mereka juga berdosa kok. Lalu saudara berpikir begini, ya jelaslah mereka berdosa, ya taunya cuma sedikit. Coba orang Yahudi yang punya wahyu khusus, diberi hukum Taurat, menerima pengalaman-pengalaman mujizat, pasti lebih baik keadaannya. Paulus bilang no. Kalau saudara berpikir itu kan orang-orang non-Yahudi, coba kalau orang-orang Yahudi pasti lebih baik. Lalu ada tulisan a few moments later. No, benar-benar no. Karena Paulus membuktikan di pasal 2 dan pasal 3. Paulus membuktikan bangsa Yahudi bukan hanya melanggar Taurat, pasal 2 ayat 17 sampai 23. Tetapi mereka juga menghakimi orang lain, pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan mempermalukan nama Allah di mata bangsa-bangsa lain, pasal 2 ayat 24. Paulus bukan cuma menunjukkan, orang-orang Yunani itu salah kaprah semuanya, berdosa, brengsek nih, buktinya nih, homoseksualitas, penyembahan berhala dan seterusnya. Tapi Paulus bilang gini, kamu orang Yahudi jangan merasa sok lebih baik ya. Nih aku tunjukkan kepada kamu secara praktis ya. Kamu tuh suka menghakimi orang lain, di awal pasal 2 gitu. Lalu kamu yang suka menghakimi orang lain salah, ternyata kamu melanggar hukum Taurat. Kamu berpikir orang lain itu lebih buruk dari kamu, tapi kamu sendiri melanggar hukum Taurat. Dan Paulus menambahkan, akibat perbuatanmu nama Tuhan dipermalukan di mata bangsa-bangsa lain. Ternyata punya hukum Taurat tidak menjamin kita menjadi lebih baik. Tidak menjamin menjadi lebih baik. Dan itulah poinnya di sini, saudara. Jadi kalau saudara berpikir, saudara tahu banyak, tahu teologi lebih mendalam, maka hidupmu pasti lebih benar. Mungkin saudara harus bangun dari mimpi saudara. Tidak. Saya melihat beberapa orang yang tahu teologi lebih mendalam, lebih arogan. Lebih sukar untuk dinasehati saudara. Dan benar demikian. Saya dulu pernah cerita salah satu keputusan saya yang paling berat, tapi sekaligus menjadi keputusan saya yang terbaik. Salah satu yang terbaik yang saya pernah ambil adalah ketika saya lulus S2, saya lulus S2 di Amerika itu sekitar umur 25-26 gitu. Lalu oleh gereja tempat saya melayani, saya diupayakan untuk mendapatkan beasiswa. Dan memang sudah ada beasiswa, saya mau dipendetakan di gereja bule yang terbesar di Amerika waktu itu, yaitu gereja Crystal Cathedral. Saya sudah diajak ketemu pengurus sinodenya, disuruh milih lokasi gerejanya mana, dia akan bangunkan buat saya. Saya ditawari warga negara, ditawarin semuanya, rumah, mobil dan seterusnya. Dan saya, yang paling memikat saya adalah saya ditawari ambil PhD. Dan kalau saya ambil kesempatan itu, saya mungkin akan jadi PhD termuda di Indonesia. Sebelum 30 tahun, saya mungkin sudah PhD. Saya tanya banyak orang, semuanya bilang ambil kesempatan emas. Saya tanya satu orang, Bapak Joseph Tong. Karena saya tahu pikirannya dia itu tidak seperti kebanyakan orang. Jadi orang aneh selalu suka dengan orang yang lebih aneh. Saya tanya Pak Joseph Tong, Pak Tong, menurut Pak Tong bagaimana? How do you think? Tahu jawabannya dia, don't take it. If you take it, you kill yourself, katanya. Jangan ambil, kalau ambil kamu tuh bunuh diri namanya. Terus saya tanya, kenapa Pak Tong? Pak Tong jelaskan gini, kamu masih muda. Kalau kamu ambil, kamu nanti ya jadi orang paling pinter di institusi kamu, di tempat pelayananmu.
paling pinter, jabatanmu paling tinggi, usiamu paling muda. Kamu pasti dinasihati orang, nggak mau terima, pasti. Jangan, don't kill yourself. Pulang dulu, pelayanan dulu. Akhirnya saya dengan istri menggumulkan itu, lalu memutuskan pulang. Dan benar, pulang dengan modal S2 saja. Saya itu sombongnya itu luar biasa loh saudara. Sampai kalau saya nengok ke atas sedikit, saya bisa lihat Lucifer. Padahal modalnya S2. Modalnya S2 aja sombongnya setengah mati. Bener gak sih? Kalau saya PhD, Lucifer bisa marah dengan saya. Kok ada yang lebih sombong dari dia kan? Saya bersyukur keputusan itu membuat saya jadi orang yang rendah hati. Saya bersyukur karena Tuhan tunjukkan, Tuhan kikis terus menerus kesombongan di dalam diri saya. Nah saudara, kita perlu mengingat diri kita masing-masing sih saudara. Kita ini tidak lebih baik daripada orang lain. Tahu banyak tidak menjamin kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi pembuktian pertama, mengapa tidak ada yang lebih baik dari orang lain? Jawabannya adalah pembuktian secara praktis. Lihat hidupmu itu, homoseksualitas, penyembahan berhala. Lihat hidupmu itu, melanggar Taurat, menghakimi orang lain, mempermalukan nama Tuhan di depan banyak orang. Kamu semua secara praktis berdosa. Tapi Paulus tidak mau berhenti di pembuktian praktis. Dan ini saya suka dari Paulus ya. Dia melanjutkan pembuktiannya dari kitab suci. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak akan menerangkan detail. Bapak Ibu Saudara yang mau membaca lebih lanjut silakan mencatat atau memfoto layar yang ada. Jadi ayat 10 diambil dari teks yang mana, ayat yang lain diambil dari teks yang mana, silakan dicatat, dipelajari lebih lanjut. Saya cuma mau menerangkan begini. Ketika nanti Bapak Ibu Saudara pulang rumah dan mencoba mengecek ayat-ayat di perjanjian lamanya, jangan kaget karena kadangkala kalimatnya beda. Bahkan kadangkala penomorannya itu juga berbeda. Tapi jangan khawatir, itu semua karena begini ya. Saya terangkan ini secara teknis, secara singkat, secara sederhana. Setelah itu Bapak Ibu Saudara lupakan saja. Saya tahu tahun 2023 sudah cukup sulit, saya nggak mau mempersulit hidup saudara. Cuma izinkan saya menerangkan dengan cara yang singkat begini. Pada waktu Paulus mengutip banyak teks dari kitab suci ini, dia mengutipnya tidak selalu dengan cara yang sama. Kadangkala dia kutip dari teks Ibrani, lalu dia terjemahkan sendiri. Sehingga terjemahannya kadangkala berbeda dengan terjemahan di bahasa Indonesianya itu. Atau beberapa dia kutip dari Septuaginta. Saya yakin kalau jemaat di sini pasti sudah sering mendengar Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Orang-orang Kristen yang non-Yahudi pada waktu abad pertama membacanya Septuaginta. Jadi banyak di antara mereka tidak bisa membaca teks Ibrani, maka mereka membaca Septuaginta. Paulus kadang mengutip dari Septuaginta karena dia merasa kalimatnya pas. Kadangkala dia mengutip dari teks Ibrani lalu dia terjemahkan sendiri. Itulah sebabnya ketika kita coba cek Roma 3 tadi dengan kutipan-kutipan di perjanjian lama, maka kita menemukan sedikit perbedaan. Tapi percayalah, you don't want to know them. Karena setelah saudara tahu pun juga saudara mungkin akan berpikir hidup saya sudah cukup sulit, mengapa harus mempersulit diri dengan semuanya ini. Intinya adalah tidak ada masalah di sini, cuma beda sumber yang dikutip dan kadangkala Paulus mengutipnya tidak hurufiah, tidak kata per kata, itu persoalannya di situ. Jadi dia ngutip secara umum, terjemahkan sendiri. Itulah sebabnya ada sedikit perbedaan. Oke, sampai di situ saja persoalan-persoalan teknisnya. Saya mengatakan ini sekali lagi bukan untuk membingungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu tujuan saya, tapi tujuan saya untuk memberitahu Bapak Ibu bahwa saya pintar bahasa Yunani. Bukan itu. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu Saudara supaya nggak bingung nanti pada waktu pulang dan membaca Alkitabnya. Oke, nggak penting detail-detailnya. Sekarang saya akan menunjukkan apa yang penting, yaitu strukturnya. Dari semua kutipan yang Paulus ambil, strukturnya begini. Ayat 10 sampai 12, Paulus menunjukkan universalitas dosa. Semua orang berdosa. Bahkan untuk menekankan bukan cuma semua orang, tidak ada seorang pun. Jadi positif, negatif. Semua orang berdosa, tidak ada seorang pun yang baik. Kemudian ayat 13 dan 14 Paulus menunjukkan dosa perkataan, mulut, lidah, kerongkongan ada di sana. Lalu ayat 15 sampai 17 itu dosa perbuatan, kaki, tangan dan seterusnya. Dan
Bagian terakhirnya ayat 18, Paulus menerangkan akar dari semuanya itu, yaitu apa? Tidak ada takut terhadap Allah. Jadi semua orang berdosa, bentuknya apa? Dosa perkataan. Bentuknya apa? Dosa perbuatan. Dari mana bisa muncul semuanya ini? Persoalan hati sebetulnya. Tidak ada takut terhadap Allah. Dan saya yakin inilah persoalan kita. The heart of the problem is the problem of the heart. Inti dari semua persoalan adalah persoalan hati. Dan saudara selama setahun ini akan mendengarkan khotbah tentang itu. Terus menerus akan diulang. Bahwa persoalan kita itu bukan komunikasi, tetapi hati. Coba ya saya kasih contoh nih. Kita kan kadang-kala salah paham orang. Kenapa kita salah paham orang? Sebetulnya lebih banyak bukan karena faktor komunikasi, tetapi faktor hati dan faktor relasi. Faktor hati dan faktor relasi. Contoh ya, misalnya begini. Ada salah satu rekan pelayanan saya, dia tanya begini. Ada si A ngomong begini tentang kamu. Aku langsung ngomong, tidak mungkin kamu ngomong begitu. Terus dia bilang, loh katanya si B ngomong gitu. Lalu rekan pelayanan saya ngomong gini, saya tahu YTH dengan baik. Tidak mungkin kalimat itu keluar dari mulutnya dia. Artinya apa sih? Artinya sebetulnya begini Bapak Ibu saudara sekalian. Orang itu kalau sudah nggak suka dengan kita, orang itu akan mengumpulkan informasi-informasi yang tidak benar tentang kita. Dan mereka memilih untuk mempercayainya. Atau kalau Bapak Ibu saudara mau kalimat yang lebih sederhana begini. People will believe what they want to believe. Orang itu pada akhirnya akan percaya apa yang mereka mau percayai. Makanya di dalam khotbah saya yang lama saya pernah berkata begini. Ada dua jenis manusia yang tidak butuh penjelasan dari kita. Yang tidak butuh pembenaran dari kita. Satu adalah sahabat kita, keluarga kita. Kenapa? Karena bagaimanapun kita salah, mereka tetap menerima kita apa adanya. Yang kedua yang tidak butuh penjelasan pembenaran dari kita, musuh-musuh kita. Karena tidak peduli seberapa baik dan seberapa banyak saudara membela diri, mereka tetap tidak akan percaya. Persoalannya apa? Hati soalnya. Persoalannya itu hati. Gak percaya nih, contoh ya. Saudara tidak suka dengan si A. Saudara pernah ditipu si A. Lalu si A ini nyapa saudara. Aduh, bagaimana kabarmu di tahun baru ini? Dalam hati saudara nangkepnya apa? Ramah atau munafik? Halo? Ramah atau munafik? Munafik, lucu ya. Padahal kalau dia nyapa orang lain berkata, aduh orang ini ramah banget loh ya gitu. Aku ini siapa kok sampai disapa begitu gitu. Memang begitu. Persoalan itu persoalan hati. Makanya kalau di hatinya tidak ada takut kepada Allah, ya dia akan menggantikan Allah dengan yang lain. Dan kata menggantikan itu muncul berkali-kali di pasal 1 dari surat Roma. Mereka menggantikan Allah dengan ciptaan, menggantikan Allah dengan yang lain. Makanya saya mau berkata begini saudara, persandaran total pada Allah terwujud dalam sikap kita yang memperlakukan Allah sebagai Allah. Nasihat saya kepada saudara semua adalah let God be God. Karena less than that we call it idolatry. Biarlah Allah jadi Allah. Karena kalau kurang dari itu kita menyebutnya penyembahan berhala. Let God be God. Kita seringkali mungkin berpikir begini saudara. Wah kita ini gak seburuk lah orang-orang Yunani yang sampai menyembah berhala, homoseksual dan sebagainya begitu kan. Kita gak seburuk orang-orang Yahudi lah yang sengaja melanggar Taurat, menghakimi orang lain lagi, mempermalukan nama Tuhan di depan banyak orang. Kita gak seburuk itulah. Tapi coba tenang dan pikir baik-baik. Saya ketika menyiapkan ini, saya selalu membawa hidup saya, hati saya di depan cermin firman Tuhan. Dan ketika saya merenungkan hidup saya mendapati saya tidak lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena inti penyembahan berhala masih saya lakukan. Misalnya apa sih? Saya itu tidak memperlakukan Allah sebagai Allah. Misalnya, ketika saudara merancang masa depan, ada gak yang bertanya, Tuhan tujuan hidupku itu apa sih? Atau saudara berpikir saudara yang menentukan tujuan hidupmu dan Tuhan yang menyukseskannya. Coba ya saya tanya. Saudara itu tanya kepada Tuhan, Tuhan tujuan hidupku apa sih menurutmu? Jadi Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita atau
Tuhan itu cuma tim sukses kita. Tuhan ini loh tujuan hidupku, ini yang akan aku capai. Tuhan tolong berkati ya, Tuhan tolong sertai ya. Coba saudara pikirkan baik-baik. Saudara selama ini menentukan tujuan hidup atau menemukan tujuan hidup? Kalau kita mau jujur ya, kita seringkali menentukan tujuan hidup. Bahkan orang tua mengatur jurusan kuliah anaknya. Anaknya misalnya terpanggilnya di bidang kesenian misalnya. Pah, mah, aku mau di bidang kesenian. Atau pah, mah, aku mau jadi guru. Orang tuanya bilang, Mei Yujian itu. Gak ada duitnya. Jangan itu, gak ada duitnya gitu kan ya. Lebih baik ini. Berapa banyak orang tua yang paksa anaknya untuk meneruskan tokonya. Padahal sudah tahu anaknya dipanggil Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Atau sesuatu yang berbeda dari orang tuanya. Tapi selalu orang tuanya berkata, sayang loh papa mama sudah berdarah-darah. Sudah begini semua papa mama susah payah ngaturkan buat kamu. Seolah-olah apa? Seolah-olah keinginan kita itu yang menentukan anak kita jadi apa. Dan ini semangat dunia yang menabrak firman Tuhan. Dan saya paham karena sejak kecil kita juga dilatihnya gitu. Masih ingat ya lagu Susan, 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 kalau besar mau jadi apa? Loh yang ditanya anaknya toh ya. Mau besar kamu mau jadi apa? Jawabannya, aku kepengen pinter biar jadi dokter. Jadi kalau jadi pendeta tidak perlu, ayo berani meneruskan. Saya dengerin lagu itu sakit hati. Dipikir jadi pendeta tuh nggak perlu pinter, belum tahu dia bahasa Ibrani Yunani ya kan. Udah rasanya kayak dipukulin orang sekampung ya kan belajarnya. Jadi kita ini terbiasa gini loh, kita sendiri yang menentukan segala sesuatu. Makanya itulah kita seringkali tidak bisa let God be God. Nah sekarang kita masuk pertanyaan terakhir kita. Semua orang tidak punya kelebihan dibanding yang lain. Dan itu ada bukti secara praktis, ada bukti dari kitab suci. Orang Yahudi pasti bertanya ini, lalu untuk apa memiliki kitab suci? Nah ini kita akan bahas dengan cepat. Ayat 19 dan 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Paulus kan di pasal 3 ayat 2 ngomong, kelebihan orang Yahudi pertama-tama kepada mereka diberikan firman Allah. Lalu di ayat 9, orang Yahudi tidak punya kelebihan apa-apa. Wajar gak sih kalau orang Yahudi lalu dalam hatinya bertanya, loh kalau gitu untungnya apa dipercayakan firman Allah? Nah Paulus jawab, apa sih untungnya kalau gitu? Punya firman Allah tidak membuat kamu menjadi lebih benar. Tapi lalu apa kegunaannya? Nah ini dia kegunaannya. Paulus menjelaskan mengapa kitab suci diberikan. Yaitu kitab suci menutup semua celah untuk pembelaan diri. Melalui kitab suci Allah sudah memberitahu apa yang dia mau bagi kita. Persoalan kita bukan ketidaktahuan tetapi penyelewengan kebenaran. Paulus memakai kata menindas kebenaran, menggantikan kebenaran. Jadi saya tidak tahu hanyalah dalih yang tidak dapat dibenarkan. Untuk apa Allah memberikan kitab suci? Ya supaya saudara itu tahu apa yang Allah mau. Saya ulang sekali lagi. Mengapa Allah memberikan kitab suci kepada kita? Supaya saudara tahu apa yang Allah mau. Jadi saudara gak bisa ngomong gini, saya tidak tahu apa yang kamu mau. Maka Tuhan akan menjawab begini, persoalanmu bukan tidak tahu, persoalanmu tidak mau tahu. Saya ulang sekali lagi. Persoalanmu bukan tidak tahu apa yang aku mau. Persoalanmu adalah kamu tidak mau tahu apa yang aku mau. Jadi persoalan manusia bukan ketidaktahuan, tetapi pertentangan melawan kebenaran. Itulah persoalan kita, saudara. Jangan bilang nggak tahu. Nah kita bersyukur di sini ya. Kita ini belajar firman Tuhan lebih mendalam dibandingkan banyak gereja lain. Bersyukur. Tapi jangan sombong. Saudara harus ingat ya. Saudara semakin banyak tahu, saudara semakin banyak dituntut. Jadi saudara jangan punya pikiran begini, kita kan lebih banyak tahu tentang Alkitab, Tuhan akan memperlakukan kita beda. Setuju saya, setuju. Tuhan memperlakukan kita beda dengan orang lain yang tidak tahu. Kenapa?
karena kita akan dituntut lebih banyak. Tuhan pernah memberikan ilustrasi 2 hamba. Sama-sama tidak melakukan kehendak tuannya. Sama-sama dapat pukulan. Tapi ada yang lebih banyak dipukul daripada satunya. Kenapa? Yang ini tahu kehendak tuannya apa, enggak melakukan. Yang ini tidak tahu, makanya tidak melakukan. Ya tetap salah. Jadi saya kasih saudara kabar baik ya. Kalau orang-orang Kristen di gereja lain melayani supaya diberkati, memberi persembahan supaya tambah kaya. Salah enggak? Salah. Tapi hukumannya enggak seberapa parah. Kenapa? Ya karena mereka enggak tahu kalau itu salah. Itu ajarannya pendeta-pendeta mereka. Tapi di sini saya ngajarkan saudara, saudara melayani bukan supaya saudara mendapat sesuatu. Saudara melayani karena saudara sudah mendapatkan segalanya di dalam Tuhan. Kalau sampai saudara masih melayani ingin dapat sesuatu, berarti saudara bukan cuma salah, tapi salahnya lebih parah. Kenapa? Saudara sudah tahu kebenaran. Karena itu berbahagialah mereka yang bergereja di tempat-tempat di mana firman Tuhan cuma dibacakan dan tidak dijelaskan. Sarkastik ya, oke. Bersyukurlah saudara ada di sini. Saudara bukan cuma mendengar tapi dijelaskan. Berarti saudara akan dituntut lebih banyak. Katakan amin, katakan sebelah kiri kanan saya bersuka cita. Pasti nggak ada yang lakukan ya kan. Oke, kitab suci itu menutup celah kita untuk berdalih, kasih alasan, ditutup. Yang berikutnya begini, kitab suci itu mengungkapkan kebobrokan kita. Justru melalui kitab suci kita tahu betapa berdosanya kita. Dosa sudah ada jauh sebelum zaman Musa. Tetapi semua itu belum disebut sebagai pelanggaran karena memang belum ada standar tertentu yang dijadikan pegangan. Nanti mohon pulang dari tempat ini atau setelah ibadah baca Roma pasal 5 ayat 14 dan 15. Paulus berkata begini, saudara. Dosa sejak awal sudah ada. Sebelum zaman Musa, sebelum hukum Taurat diberikan, sudah ada dosa, tapi belum diperhitungkan sebagai pelanggaran. Jadi disebutnya dosa, tapi bukan pelanggaran, karena belum ada patokannya. Sekarang saya kasih ilustrasi supaya saudara bisa paham. Saudara itu kalau naik mobil, kemudian ada anak kecilnya di pangku, gitu. Kira-kira salah nggak ini? Tindakan ini salah nggak? Saya tidak mengatakan melanggar lalu lintas atau enggak, melanggar aturannya atau enggak. Saya tanya, salah enggak sih anak kecil digendong di dalam mobil? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Kalau sampai terjadi kecelakaan, anak kecil ini nanti dia akan terlempar. Saudara tidak mungkin bisa memegang dia. Kalau saudara masih belum paham, saya kasih cerita pengalaman saya. Saya pernah mengajar di satu tempat, lalu saya diantar pulang sopir dari kampus itu. Saya bersama dosen luar yang lain. Karena dia lebih tua, saya persilahkan dia duduk di depan. Nah saya duduknya di tengah. Saya diajak ngobrol dia terus. Jadi supaya lebih enak, saya di tengah. Tapi saya nggak pakai seat belt. Ternyata sopir kampusnya itu ngantuk. Jadi tiba-tiba mobilnya itu bisa naik di trotoar gitu. Dan saya itu langsung, karena tiba-tiba saya tuh bisa nabrak dashboardnya mobil itu, dada saya itu nabrak brak begitu kan. Saya rasa agak nyeri dikit tapi oke lah ya, biasa kan begitu kan. Saya pikir nggak apa-apa lah, cuma nyeri begitu aja lah, lebih nyeri ngelihat mantan sukses gitu kan ya, gitu kan. Lebih nyeri itu kan gitu. Saya pikir biasalah gitu kan. Nggak taunya berapa minggu kemudian saya tuh check up ke dokter untuk urusan lain, bukan untuk periksa ini, untuk urusan yang lain. Lalu dokternya ketika periksa langsung tanya begini, kapan kecelakaannya? Seminggu atau 2 minggu yang lalu. Saya kaget, saya tanya, loh dok kok tahu? Iya, tulang rusuknya banyak retak dan retaknya masih baru. Lebih aman itu memang pakai seat belt. Kalau saudara pergi ke Amerika, ke Eropa terutama, begitu saudara masuk mobil, gak peduli saudara duduk di mana, saudara harus langsung pakai seat belt. Tidak pakai seat belt, saudara melanggar aturan lalu lintas. Kalau di Indonesia kan itu belum disebut pelanggaran. Tapi salah nggak? Salah loh, sungguhan salah. Itu membahayakan kita. Di Indonesia sepeda motor 1 bisa 4 orang, bener ya? Coba saudara tanya, salah nggak? Salah, sepeda motor itu cuma untuk berdua kan ya? Ini enggak ya? Untuk 4 kadang saya lihat ya, 5 loh saudara. Satu ada depan gini saling berpelukan gini kan ya. Terus satunya sampai gini gitu kan. Yang satunya tuh sampai pantatnya keluar dari sini gitu saudara.
Saya kadang-kala lihat, duh kasihan gitu kan ya. Ya tapi memang tekanan hidup kayak begitu kan ya. Tapi banyak orang tuh merasa kayak itu nggak salah dan polisi nggak menilang tuh ya. Tapi tetap salah nggak? Salah. Makanya kitab suci diberikan tuh supaya kita tahu bukan cuma kita berdosa tapi kita apa? Bersalah. Nah pertanyaannya gini, kalau orang Yahudi yang punya kitab suci saja salah, bisa dibayangkan orang lain yang tidak punya kitab suci. Jika yang tahu saja tidak mampu, bagaimana dengan mereka yang tidak tahu? Jika yang diberi wahyu khusus saja tidak dapat, bagaimana dengan mereka yang hanya diberi wahyu umum? Tapi jangan khawatir saudara, ini dia penjelasannya. Persoalan bukan terletak pada jumlah pengetahuan, tetapi sikap terhadap kebenaran. Yang paling penting itu bukan jumlah pengetahuannya, tapi sikap terhadap kebenaran. Jadi saudara jangan berpikir begini, waduh orang-orang yang gak pernah mendengarkan Injil itu lebih malang daripada orang yang mendengarkan Injil. Belum tentu, karena ada berapa banyak orang mendengarkan Injil tapi tetap gak mau percaya. Kalau mereka pada akhirnya sama-sama dihakimi, mana yang lebih berat? Yang sudah dengar Injil dan tidak mau percaya. Yang tiap minggu mendengarkan firman Tuhan tapi tetap gak mau berubah. Ini lebih parah daripada orang yang tidak pernah tahu sama sekali. Jadi sebetulnya persoalan kita bukan how much we know, bukan. Our problem itu adalah the attitude of our heart. Sikap hati kita, bukan berapa banyak yang kita tahu. Kita semua orang berdosa. Tapi saya tidak ingin merusak awal tahun ini. Mungkin saudara berkata, duh awal tahun harusnya semangat, kok malah dikasih tahu kita ini berdosa. Makanya saya mau memberikan 2 kalimat untuk Bapak Ibu saudara. Yang pertama ini, pemahaman yang semakin besar terhadap keberdosaan diri sendiri tidak boleh membawa kita pada rasa bersalah yang berlebihan maupun keputusasaan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang menutup tahun lalu 2022 dengan segudang dosa. Mungkin Bapak Ibu saudara telah melakukan begitu banyak keputusan-keputusan bodoh, tindakan-tindakan bodoh yang mungkin Bapak Ibu saudara tidak bisa mengampuni diri sendiri, yang mungkin jijik dengan apa yang Bapak Ibu saudara sudah lakukan. Tapi percayalah, hidup di dalam dosa itu bukan bab terakhir di dalam hidup kita. Itu hanya bab di awal supaya kita terus membaca kisah indah sampai pada akhirnya, yaitu kisah Allah mencari menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita diliputi rasa bersalah yang berlebihan. Dan yang terakhir mari kita menutup dengan membaca kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang tidak mungkin diselamatkan melalui perbuatan baik akan tetap baik-baik saja selama kita mengakui keadaan kita yang tidak baik dan bersandar penuh pada Kristus yang baik. Saya bacakan ulang sekali lagi dengan pelan. Kita yang tidak mungkin diselamatkan melalui perbuatan baik akan tetap baik-baik saja selama kita mengakui keadaan kita yang tidak baik dan bersandar penuh pada Kristus yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui semua dosa kita. Jangan malu untuk mengatakan di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jangan membiasakan diri membela diri ketika orang lain menunjukkan kita salah. Jangan membiasakan diri menyalahkan orang lain. Tapi biarlah kita menjadi orang yang pertama yang mudah untuk meminta maaf. Jadi orang yang pertama yang mudah untuk berkata, di antara kalian semua yang bersalah adalah aku. Karena Kristus Allah jadi manusia, dia mengambil kesalahan yang bukan kesalahannya supaya kita tidak lagi hidup di dalam kesalahan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Mari kita membawa semua dosa kita, semua kesalahan dan pelanggaran kita, semua kebiasaan buruk kita, semua sikap kita yang seringkali melukai orang lain. Mari kita datang di depan salib Kristus. Dan kita membereskan semuanya di sana. Kalau Bapak Ibu saudara merasa ditegur oleh Roh Kudus, saudara mungkin merasa selama ini jadi orang yang suka menghakimi, mudah mengeluarkan kata-kata yang ketus, yang ofensif, yang menyalahkan orang lain. Mari bertobat bersama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang merasa terlalu jijik, kotor untuk datang kepada Tuhan. Bukan kebetulan engkau ada di tempat ini dan memulai tahun ini mendengarkan khotbah ini. Tuhan ingin menerima engkau dengan tangan terbuka. Mari masing-masing kita yang mungkin menganggap tahun 2022 sebagai tahun yang paling berat di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan akan menguatkan dan menerima kita. Kalau persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Kalau ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, Tuhan sudah kalahkan di dalam kubur yang kosong. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut lagi. Mari semua datang kepada Tuhan. Ya Kristus, Gembala Agung kami yang baik, yang menyerahkan dirimu bagi domba-dombamu. Kami datang kepadamu, menaruh semua kegagalan dan dosa kami. Mungkin hambamu yang menyampaikan firman dan umatmu yang mendengar. Kami seringkali menghakimi orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain, padahal di area lain kami lebih buruk dari mereka. Kami mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kami gengsi untuk meminta maaf atas kesalahan kami. Mungkin kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, kami gengsi untuk mengambil semua kekacauan di dalam keluarga sebagai kesalahan kami. Ampuni kami. Mungkin kami sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai mertua, kami menunggu menantu dan anak-anak untuk minta maaf kepada kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak lebih baik dari siapapun. Kami datang kepadamu meyakini bahwa Engkau, Kristus, sudah menyediakan penebusan yang sempurna. Harga telah lunas Engkau bayar bagi kami orang-orang yang berdosa. And for that, oh Christ, we are so grateful for your amazing love for us. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur di awal tahun kita diberi kesempatan untuk kita mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu yang akan mengikuti sudah mendapatkan roti dan anggur? Bila belum, di belakang tersedia. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Sambil mempersiapkan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar di dalam perjamuan kita pada saat ini. Dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29, begini bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita semuanya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan dinyatakan di dalam baptisan dewasa maupun sidi. Saya mengundang untuk kita menikmati sakramen perjamuan ini. Bagi kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan telah ditegur firman Tuhan, ini merupakan satu kesempatan untuk kita mengambil waktu, mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, karena kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Namun bagi kita yang ditegur oleh firman Tuhan, tetap mengeraskan hati, tidak mau berubah, tetap hidup di dalam dosa, tidak mau meninggalkan dosa-dosa. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil waktu sesaat, nanti Bapak Ibu akan mengikuti di masa-masa yang akan datang ketika Bapak Ibu sudah memutuskan benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian tak kulupakan Getsemani.
sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita. Selanjutnya mari kita mengambil anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Tuhan yang telah diserahkan untuk menyucikan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati maupun bersuara. Mari kita mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mengawali tahun ini. Kami mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Bagaimana kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib demi kami orang-orang berdosa ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap kami umat-Mu yang mengambil dalam bagian sakramen ini, Tuhan teguhkan hati kami. Kami semakin mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami semakin memancarkan kasih-Mu bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan genggaman tangan-Mu sepanjang tahun ini. Kami mau mengawali, kami mau meyakini, kami berjalan dengan Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, sakramen usai dan saya kembalikan ke liturges. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas rahmat Tuhan yang kita terima. Dan sambil mempersiapkan persembahan kita, bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite, dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online,
juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar maupun melalui scan QRIS. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan Water Tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Shalom jemaat sekalian, kita ingin menyambut seorang hamba Tuhan yang akan membantu kita di bidang konseling, yaitu Bapak Sindu. Bapak Sindu akan mulai bergabung dengan kita mulai bulan Januari tahun ini. Bapak Sindu memberikan dirinya belajar konseling dan memberikan dirinya untuk melayani banyak orang yang bermasalah melalui konseling secara pribadi. Karena itu saya mendorong setiap jemaat untuk menerima dengan tangan terbuka, untuk mengasihi dan menolong Pak Sindu dalam masa adaptasinya di gereja kita. Dan jangan lupa manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Catat nomor beliau, dan kapanpun Bapak Ibu Saudara memiliki masalah yang membutuhkan konseling, silahkan menghubungi beliau untuk mengatur janjian kapan dan di mana Bapak Ibu Saudara akan diberikan konseling. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan setelah kita menyimak warta tadi yang ada di slide. Nah, kita bersyukur bahwa tahun ini Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang akan bergabung bersama-sama dengan kita, Bapak Sindunata. Ya, ini adalah fotonya, dan hambanya akan melayani di gereja ini atau di seluruh REK. Jadi membantu di dalam hal pelayanan konseling. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling, nah bisa mencatat nomor Pak Sindu yang sudah tertera ini, dan Bapak Ibu bisa membuat janjian ya, nanti ketemu di mana untuk sharing atau konseling dengan beliau. Jadi sekali lagi kita bersyukur Tuhan mengirimkan hambanya ke tempat ini, dan biarlah ini juga membawa kita, membuat kita untuk semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya adalah seperti biasanya kalau kita selesai ibadah kita turun, ada konsumsi. Nah, itu adalah persembahan dari kita semua, dari jemaat untuk jemaat. Oleh sebab itu tahun 2023 ini kembali dibuka form pendaftaran bagi jemaat yang ingin memberikan atau menyediakan konsumsi untuk dinikmati bersama-sama di tempat ini. Nanti Bapak Ibu turun, ada lembaran yang Bapak Ibu bisa isi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalkan saya hanya bisa memberikan konsumsi, misalkan ya, untuk 20 orang. Tapi kan yang datang kadang-kadang bisa 50, kadang-kadang 100. Bagaimana? Tidak usah khawatir, Bapak Ibu catat aja di situ, misalkan jumlahnya 20. Nanti jemaat yang lain yang akan mencukupkan, ya, menggenapi itu. Jadi semuanya bisa menikmati bersama-sama. Sekali lagi terima kasih partisipasinya tahun 2022, semua boleh ambil bagian, dan saya berharap tahun 2023 kita juga boleh mengambil bagian,
kita menyediakan bersama-sama konsumsi yang akan kita nikmati. Nah, berkaitan dengan hal ini saya juga mendorong Bapak Ibu, jikalau memang Bapak Ibu tidak ada keperluan mendadak setelah ibadah, atau tidak ada acara yang mendadak setelah ibadah, atau tidak ada acara yang sangat penting, saya mendorong Bapak Ibu untuk tidak segera meninggalkan gereja ini, tapi Bapak Ibu bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kita sudah menyediakan tempat, yang suka dingin ada di dalam gereja, yang suka hangat ada di luar gereja. Ya, itu meja kursi disediakan bukan untuk acara khusus, tetapi memang disediakan untuk kita. Kalau kita selesai ibadah, Bapak Ibu bisa duduk di sana, ngobrol di sana. Kita saling menguatkan, saling mengenal, kita semakin erat satu dengan yang lain. Nah, itu saja yang ingin saya umumkan. Dan mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pemeliharaanmu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2022, kami bisa melalui semua ini karena Tuhan yang menolong dan menopang kami. Dan pada saat ini jikalau kami bisa menikmati tahun 2023, itu juga karena Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk semua rezeki, terima kasih untuk keluarga, untuk pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan terlebih kami sekali lagi mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Engkau yang akan memberkati, Engkau memakai persembahan ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan memakai gereja-Mu di tempat ini, para pengurus di dalam mengelola persembahan. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk tahun 2023 yang akan kami lalui ke depan. Kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Pada saat ini jikalau kami mendengar ada banyak isu yang mengatakan ada banyak pergumulan yang akan terjadi di tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu hal yang kami yakini dan kami tahu, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat memegang kendali atas hidup kami, bahkan memegang kendali atas alam semesta ini. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan meneguhkan hati kami, untuk kami terus bergantung harap hanya kepada Engkau sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan yang akan menjagai hati kami, supaya kami tidak lalai, untuk kami terus menyerahkan semua kehidupan kami, aspek hidup kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk semua hamba Tuhan, untuk semua majelis, para pengurus bidang, semua pelayan-pelayan Engkau yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan membuat kami semakin efektif untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkannya Tuhan pada saat ini untuk seluruh program yang sudah disusun oleh para pengurus, oleh majelis di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau juga yang akan memberkati. Kami boleh melaksanakan semua program ini dengan baik. Bukan hanya sebatas aktivitas, tetapi biarlah semua program gereja yang telah disusun membawa kami untuk semakin dewasa di dalam Kristus.
semakin serupa dengan Kristus, membawa kami untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kebutuhan yang akan kami perlukan sepanjang tahun 2023. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami mau menyerahkan para pemimpin kami, aparat pemerintahan dari presiden sampai RT RW. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Semuanya biarlah benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita kembali ke tempat kita dan melakukan kebenaran firman-Nya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Gembala Agung yaitu Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau, memampukan engkau menjalani kehidupan di dalam iman dan memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Tuhan dilimpahkan bagi engkau, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, mengambil waktu teduh. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat tahun baru juga. Saya ingin menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau tidak keberatan, apakah boleh mengangkat tangan? Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir,